Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bude Ija dan Pakde Marwanto sedang berjalan beriringan, persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Adit lihat. Ingin rasanya Adit keluar dari tempat persembunyiannya dan melabrak mereka, tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Justru rasa penasaran dalam hatinya membuncah semakin kuat. Ingin sekali Adit mengetahui apa yang akan dilakukan kedua orang keluarganya ini. "Sudah Bu, di sini saja. Sudah, kamu pastikan tidak ada yang mengikuti kita kan?" ucap Pakde Marwanto lirih. "Sudah Pak, tadi sebelum kesini sudah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur," ucap Bude Ija. Kejadian selanjutnya, Pakde Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Adit sungguh terasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati bersekutu dengan iblis, sungguh menjijikan. Terlihat kini Pakde dan budenya tengah bersimpu. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Adit lihat dengan jelas. "Yai, aku datang lagi. Kupersembahkan darah ayam hitam ini untukmu," ucap Pakde Marwanto dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Adit langsung menundukkan pandangannya. Entah apa yang terjadi, tubuh Arif tiba-tiba tersentak. Adit yang kaget langsung menatap Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang. "Ada apa?" ucap Adit pelan. "Ayo pergi," ucap Arif yang langsung saja menarik tangan Adit. Tidak bisa langsung bergerak cepat. Mereka berdua mengendap-endap, layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Adit masih merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya itu. "Ada orang lain di sana, selain kita berdua," ucap Arif saat sudah jauh dari pohon besar, tempat Pakde dan Bude sedang melakukan ritual. "Kita pulang, jangan sampai ada yang melihat. Kabut ini akan sedikit menghalangi pandangan," ucapnya dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Adit yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui, ada bahaya yang sedang mengancam mereka berdua. Adit berjalan setengah berlari menuju rumah Nek Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba setan ningrum jatuh di depannya, seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh, tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik, Adit langsung tunggang langgang mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di depan jendela kamar tidurnya, Adit langsung saja memanjat masuk. "Astaga," ucap Adit sambil mengatur nafas. Tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, menerangkan setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Adit begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pakdenya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun. Tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Ucap Adit lirih. Merasa pikirannya begitu penuh, Adit buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantong celananya. Adit terus berpikir, apa yang harus dia lakukan? Sialnya bukan mendapat jawaban, malah teringat dengan mantan kekasihnya Dinda. Sungguh ingin sekali Adit menceritakan semuanya kepada wanita itu. "Andai kamu di sini, Din," ucap Adit. Mengucap matanya yang memerah, Adit berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke toilet. Baru saja Adit menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinganya. "Sudah, cepat masuk kamar, ganti pakaian dulu." Jelas sekali suara itu berasal dari Pakde Marwanto. Bukannya malah diam. Justru Adit mengambil air dengan gayung dan menyiramkannya ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti, hanya sayup-sayup dan suara pintu kamar yang ditutup.
Bude sudah masuk kamar, batin Adit. Adit menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Adit bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Adit kira Pak Ade Marwanto sudah beranjak. Namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. Loh, Pak Ade, tumben jam segini udah bangun, ucap Adit mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. Iya Dit, sakit perut. Mana kamu lama lagi? Sudah 2 kali Pak Ade bolak-balik ke kamar, masih saja belum selesai, ucapnya sambil terus menghisap rokok. Maaf Pak Ade, sakit perut, mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore, ucap Adit sambil mengatur mukanya, tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Adit sebenarnya tahu kenapa Pak Ade-nya menghisap rokok begitu sering. Jelas dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan mual, Adit segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya. Adit terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. Dit, bangun makan dulu, terdengar suara Nek Harjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Adit. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Adit sudah tidur hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa matanya masih terasa begitu lengket. Iya Nek, sebentar lagi, sahut Adit dengan masih menggeliat, merenggangkan tubuhnya. Beranjak diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja, air itu sudah habis ditenggak oleh Adit. Tidak mau diminta 2 kali, Adit segera menuju ke arah dapur. Sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang, padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Adit dengar. Dit, duduk sini, ucap Pak Ade yang tengah duduk di amben dapur. Loh, enggak ke ladang Pak Ade? Tanya Adit yang heran. Biasanya Pak Ade-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang, itu hanya sekedar untuk makan siang. Sudah tadi, pengen di rumah cepet Dit, ujar Pak Ade-nya dengan senyum yang Adit lihat lebih seperti seringai. Sempat Adit berpikir jangan-jangan Pak Ade-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-ngaduk sesuatu. Dit, kalau mau makan sayurnya langsung ambil di manci ya, ucap Bude. Adit memperhatikan muka Bude begitu pucat. Bude lagi sakit? Tanya Adit penasaran. Tidak menjawab, Budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak Budenya, Adit segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-aduk manci. Tapi ada sesuatu yang berat. Adit pikir itu adalah tulang iga. Bruk, prak. Tiba-tiba saja Adit mundur sampai terjatuh. Brengsek, ucapnya sambil merangkak mundur menjauhi manci yang baru saja dia aduk. Ada kepala wanita di dalam manci tersebut. Seketika dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak Ade-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan. Tanpa sendok dan garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak Adit langsung berdiri. Dit, mau kemana? Makan dulu, ini lauknya dicobain, ucap Budenya sambil menyerahkan benda merah yang Adit pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Adit, mulutnya benar-benar terkunci. Adit langsung saja berlari ingin keluar rumah. Baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Adit menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningrum tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Adit mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan Nek Harjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nek, tolongin Adit Nek, ucap Adit panik. Tidak ada jawaban. Rip, tolong Rip. Kembali Adit memanggil temannya dengan nada yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Adit mendekat. Namun sekali lagi dia mundur ke belakang sampai terjengkang.
Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang, matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Wah. Seketika Adit muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Adit melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati. Adit tersentak bangun. Nafasnya memburu, jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullah, astagfirullah. Ucap Adit berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Adit memejamkan matanya mencoba mengatur nafas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Membuka mata, ternyata masih pukul 6 pagi. Yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Getar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut. Sekalian ingin menanyakan kepada Arif apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Adit tidak memberitahu mereka apa yang sedang dia alami. Tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita ketemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Adit tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya itu, tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Adit sedang mencarinya. Adit tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apa mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak Adi semalam? Batin Adit kacau. Mengembuskan nafas, Adit menyambar rokok dan mulai membakarnya. Berharap bisa sedikit menenangkan batin dan pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Adit membalas pesan teks yang Arif kirimkan tadi. Merasa pengap, Adit membuka jendela kamarnya. Adit terdiam sesaat, otaknya terasa bergerak lambat. Adit langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit! Seketika Adit menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangan. Nek Harjo dan Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Adit. Ngapain kamu? Ucap Nek Harjo kebingungan. Apa? Nggak ngapa-ngapain, Nek. Ucap Adit sedikit panik. Nggak ngapa-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela, terus langsung lari ke jalan. Mirip orang gila, kata neneknya. Otak Adit berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh itu, Nek. Tadi lagi latihan kalau ada maling, jawab Adit nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Adit tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Adit langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Melihat itu, nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila, Sar, ucap Nek Harjo sok. Sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Adit sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar. Kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang. Hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rip, sapa Adit. Arif mendongak dan mengangguk. Jadi semalam apa yang kau lihat? Lanjut Adit. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seseorang yang ternyata juga sedang mengamati Pak Demu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kau tahu sendiri suasana di sana seperti apa. Namun, aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat, ucap Arif. Adit memandang Arif. Jadi belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku, tanya Adit. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak Ade dan Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Adit diam berpikir. Kemudian dia berkata,
Karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen. Tepat, sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningrum dan teror yang selalu mengganggumu? Ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Adit segera menceritakan tentang apa yang dialami tadi pagi. Mimpi yang dia lihat, sedetail mungkin dia menceritakan kepada Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Adit tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedang Adit hanya menghela nafas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditunjukkan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu dan bagaimana kita bisa menemukannya, ujar Adit sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa. Tapi tidak sadarkah kau, Rip? Adit kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai. Jadi, kita sekarang sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Bu Demu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Adit mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini, ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingatkan sewaktu aku melihat Pak adekku dan dia berbicara di pohon itu, ujar Adit. Adit segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak Ade Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, di mana Adit? Pak Ade tunggu di saung ya. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, Pak Ade Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Adit bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu Pak Ade-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa Pak Ade? Tanya Adit saat sudah di sebelah Pak Ade-nya. Entah ini perasaan Adit saja atau memang Pak Ade-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Pak Ade barusan dikabari orang desa dan kondisinya sama seperti Ningrum, ucap Pak Ade. Adit yang mendengar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius memperhatikan Pak Ade Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu, lanjut Pak Ade Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Adit yang semalam melihat kelakuan Pak Ade-nya, sebetulnya dia merasa jengah. Namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. Terus bagaimana Pak Ade? Tanya Adit. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, Adit, ucap Pak Ade. Tapi sama saja Pak Ade, mereka akan tetap menuduh Adit sebagai dalang dari semua ini. Sekarang hampir tiap malam Adit selalu memimpikan Ningrum. Ditambah lagi jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis. Bisa saja Adit dihantui 2 setan sekaligus, ucap Adit tanpa sadar. Kamu tiap malam dimimpikan Ningrum? Tanya Pak Ade Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Adit hanya menjawab dengan anggukan. Sedang Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Adit tahu dia sedang merutuki kebodohan Adit. Kenapa kamu gak bilang sama Pak Ade? Pak Ade pikir semua ini sudah selesai. Sudah tidak diganggu lagi semenjak budemu kesurupan, cecar Pak Ade Marwanto. Sekali lagi otak Adit berpikir cepat untuk mencari alasan. Adit cuma tidak mau Pak Ade kepikiran, itu saja, jawab Adit polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-napa, bisa saja Pak Ade yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak Ade, ujar Pak Ade-nya. Sedang Adit hanya menunduk tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rip, tolong hubungi Pak Demu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya.
pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa, kali ini menuju ke arah bawah, yang Adit tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil Adit tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut, karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit berjalan, nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pade menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita digubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak Ade menelpon si Adit untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Adit belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak Ade meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat tersebut. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Adit terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari milik Ningrum. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal, jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikerubungi semut. Lutut Adit serasa lemas seketika. Ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Segera kita harus menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Adit dan Arif, akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Adit terus saja berjalan sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Adit sangat kacau. Selain shock melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir bagaimana mungkin ada kematian yang berurutan seperti ini. Adit terhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu, asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rip? Ucap Adit sambil mengembuskan nafas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang aku pikirkan saat ini, jawab Arif. Adit menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, ucap Arif yang menyadari kalau Adit tengah memandangnya. Merasa kecewa, Adit kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi, tapi sialnya ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. Kita ke Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak akan ada yang memperhatikan kita, kata Arif. Ayo, ucap Adit yang langsung berdiri. Melihat semangat Adit, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetukkan tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik kerembangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Adit yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Ucap Arif. Sedang Adit hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya mendongak ke kanan dan ke kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan. Akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Adit dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja Pak, siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu?
Tanya Arif tanpa basa-basi. Lelaki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tidak langsung menjawab pertanyaan Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, sambar Arif cepat. Tidakkah kau ingat dengan apa yang aku ceritakan? Aku pernah menceritakan apa yang temanmu rasakan sekarang dan jauh lebih baik. Kau... Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Adit. Pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu, dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Adit kaget dengan apa yang Arif sampaikan. Apa yang Arif ketahui sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas, dia mengatakan kalau Adit tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tugas Adit. Mendengar itu sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arah Adit. Cukup lama mereka memandangi Adit. Pak Dirman seketika menyeringai, sedang Arif menghela nafas dalam-dalam. Tidak ingatkah kau, waktu pertama kali kau bertemu denganmu di bus, saat kau memimpikan sesuatu yang buruk? Ucap Arif. Adit kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, ucap Adit memohon. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini, ucap Arif. Sudah berapa banyak yang kamu tahu, anak muda, ucap Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Adit lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Adit. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu, aku juga mengalaminya. Anak kandung yang aku besarkan, menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Adit sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya. Dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Adit. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras sedari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul, hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, ucap Pak Dirman. Menghela nafas dalam-dalam seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan. Tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek ke dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkat, mirip sekali seperti Asih saat kami menemukan jenazahnya. Dan dia memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkan. Tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Adit. Pantas saja Pak Adit dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya
kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asi gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asi yang meninggal mengenaskan, tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi paginya, warga dihebohkan dengan kejadian Nani yang mendapat teror dari sosok yang menyerupai Asi. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Adit yang terlarut juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Parmin mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres. Bahkan beberapa kali dia hampir saja bunuh diri. Bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapat teror yang sama, tapi tidak se ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami. Hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal. Ucap Pak Dirman parau. Adit merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman. Batin Adit. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat. Ucap Pak Dirman. Nani meninggal, kata Adit. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia memberi ciri-ciri yang mirip, yang sama persis dengan perawakan adikku. Dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Adit tidak tahu sudah berapa lama laki-laki memendam cerita ini sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila dan gantung diri begitu, ucap Arif mencemooh. Adit yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah, memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau memintaku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika bersama-sama, ucap Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rip? Tanya Adit saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang ku katakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang luar biasa, jawab Arif. Tidakkah kau paham kalau dalam dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya? Adit tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin, yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asi. Sementara dua orang ini berseteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin
hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh. Jelas Arif. Adit melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan keadaan saat di bis? Tanya Adit saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi apapun. Adit nyengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Sebentar, ucap Adit yang langsung keluar kamar. Jadi bagaimana dengan kejadian saat di bis? Tanya Adit saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu adalah sosok pengganggu. Tapi aku sadar dia sedang mencoba menolongmu, ucap Arif. Jangan tanya siapa, aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan, lanjut Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Adit begitu buntu hingga sampai sore menjelang dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedang Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Adit. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Adit sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak Ade dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang sedang menemani Adit. Takut Adit mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Kita setelah ini pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu, ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagamu mirip seperti maling, Rip, ucap Adit. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. Rip, tanya Adit saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena sudah menceritakan itu semua? Tanya Adit gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Adit. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita ajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh, ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Adit hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Adit dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa sebuah senter dan lampu petromak. Ayo cepat, ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga Pak Dirman mengajak mereka ke hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Adit lalui. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Adit mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indra penciuman Adit sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. Tempat milik siapa ini, Pak? Tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. Milikku, jawab Pak Dirman. Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini? Ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab, justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk itu dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. Ayo, ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Adit masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Adit melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin Adit. Di dalam itu hanya ada satu ruang yang tidak luas. Semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Adit kira adalah lemari kecil, sampai Adit melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks dia langsung mundur. Ada seseorang di sana yang sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. Siapa itu, Pak?
Tanya Arif mengamati orang tersebut lekat-lekat. Adikku, Siti. Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam, kebingungan. Siti, bukannya Siti sudah meninggal? Batin Adit menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak yang dia bawa. Adik, bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal? Tanya Adit. Untungnya aku dan kakekmu, ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif. Dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat. Kini ruangan itu sudah nampak jelas, walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung ramai-ramai membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Adit mengamati sekitarnya lagi. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab, belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indera penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Adit terlupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Adit memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami? Tanya Arif. Masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk pembuktian kalau aku bukan pelaku dari semua ini. Aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Adit melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.